Di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di kawasan Pondok Halimun, Sukabumi, terpancar kekayaan alam yang unik. Dari masa ke masa, Pondok Halimun telah dikenal luas sebagai lokasi wisata alam yang indah. Kemasyhuran tempat ini bahkan sudah dikenal sejak zaman Belanda. Objek wisata alam Pondok Halimun, Sukabumi, seringkali menjadi tempat ideal untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Sekarang saya sudah ada di Pondok Halimun dan tadi saya sempat keliling-keliling di daerah Pondok Halimun. Sekarang saya sudah sampai di Kosim. Mari kita lihat keseruannya. Beragam kegiatan alam pun dapat ditemui di kawasan Pondok Halimun. Pondok Halimun dikenal dengan tempat yang berada di dataran tinggi. Di sini kita masih bisa merasakan udara segar, mendengar suara kicauan burung, dan juga mendengarkan gemericik air sungai yang ada di sini. Alam banyak memberi kebaikan sekaligus inspirasi bagi kehidupan manusia. Kekayaan flora dan fauna di kawasan wisata alam ini beragam, serta masih sangat terjaga. Halo Kang. Hai, halo. Apa kabar? Baik Kang. Halo. Kang, saya Dini. Halo, saya Erik. Kang, kalau boleh tahu ini tempat apa sih Kang? Ini kita ada budidaya lebah. Maaf nih Kang, ini berbahaya nggak sih? Takutnya tiba-tiba dia Kalau gigit kali ya atau nyengat kalau gitu. buat saya sih mungkin dia udah kenal. Karena sebenarnya lebah juga bisa mengenali bau, bisa mengenali bentuk. Nanti kalau Dini pakai punya saya aja dulu nih. Pakai ini nih. Buat Ya, pelindung ya? Pelindung. Ya. Ini dipakein aja. Nah, jadi ini kita pakai dulu pelindung biar nggak disengat sama lebah. Karena tadi yang dibilang sama Kang Erik, ternyata lebah itu juga bisa mengenal tuannya ya, atau bau gitu. Kang, ini lebahnya tuh jenis apa Kang? kalau yang ini sekarang mau dipindahin, mau direlokasi, ini jenis lebahnya yang ini cerana. Oh, ini cerana. Apis cerana. Apis cerana. Iya. Dia berbahaya banget nggak? Sebenarnya menyengat, tapi sengatannya ya biasa aja, tidak terlalu berbisa. Malahan banyak kan dipakai buat pengobatan medis. Oh, bisa buat Biasanya, pengobatan medis iya. juga. Betul. Di Ya. sini tuh ada berapa jenis sih Kang, kalau misalnya boleh tahu, atau cuman ini aja? Kalau di sini kita punya 3 jenis. Ada yang sebenarnya kalau kategorinya ada 2, yang sting sama yang stingless. Tapi yang stings itu, yang menyengat itu kita cuma punya 1, yang apis cerana. Kalau yang tidak menyengat kita punya apis trigona sama apis lepice. Lebah mengolah madu dalam tubuhnya dengan cara mengunyah nektar dan melepaskan enzim tertentu. Lebah pekerja menggunakan organ khusus untuk menghisap nektar dari bunga-bunga di sekitarnya. Selain itu, lebah dapat membawa nektar hingga setengah dari berat tubuhnya. Nektar kemudian disimpan dalam kantung madu dan dibawa kembali ke sarang. Di dalam sarang inilah, lebah kemudian mengolah nektar menjadi madu. Tidak. Takut. Kang, ini nggak apa-apa nih Kang. Nggak apa-apa, tadi saya buka kan. Iya, takutnya nanti dia. Ini ditutupin lagi. Ini lebahnya. Ini lebahnya. Ya, nanti kita lihat yang lainnya Kesana ya Kang ya. Kayaknya di sini lebahnya udah pada keluar nih. Aku mau mindahin dulu ininya dulu sebentar ya. Oke Kang. Oke, nanti tunggu di sana. Oke Kang, aku tunggu di sana ya Kang. Siap. Oke. Kang, ayo Kang, saya takut nih Kang. Aman. Sistem budidaya lebah yang dikembangkan di tempat ini sebagian besar adalah sistem topping.
Cara budidayanya menggunakan stup atau kotak berukuran tertentu yang diletakkan di atas log. Pada sistem ini, biasanya tempat berkembang biak dan bertelur lebah ratu memanfaatkan potongan kayu pepohonan. Baru di atasnya, diletakkan stup yang berfungsi sebagai tempat lebah menaruh madu yang dihasilkannya. Tadi kan saya bilang kita punya 3. Iya. Nah, ini ada yang apa namanya? Yang mau saya kasih lihat nih. Ini juga Itu apa, Kang? ini juga lebah juga. Itu lebah juga. Ini lebah terkecil di ininya. Di sini sarang madunya. Nanti kita lihat. Biasanya kita sistem budidayanya kita bagi 2 gitu. Satu untuk kembang biak, satu untuk dia menyimpan madu. Nah, ini yang kantung di sini. Ya. Ini madu semua. Oh, ini madu. Ya, nanti kalau pas panen kita ambil ini, kita peras kalau yang ini. Habis dari sini masih ada tempat lagi, Kang. Nah, saya mau kasih lihat yang udah ada madunya di dalam karena biasanya setiap kali panen tuh 4 bulan sekali Dia kita. senang banget nih, dia senang banget terbang-terbang. Ini udah ada ininya, Kang. Ya, ini sudah dipanen tapi sudah lama. Jadi sekarang sudah sebetulnya dia sudah Kita lihat. sudah ada madunya lagi. Biasanya yang ini apa, Kang? ini yang lebah itama tadi, yang Trigona itama. Ini log, tempat Iya. dia berkembang biak sama menyimpan telur sama ratunya. Nah, di atas ini tempat dia menyimpan madu. Nah, yang kantong-kantong itu madu tuh. Oh, yang bulat itu, yang Bulat ya. Setiap kantong madu itu isinya biasanya kurang lebih 10 mili. 10 mili. Ya, itu madu semua udah penuh. Nanti kalau udah penuh semua, udah 2 tingkat, biasanya baru kita pakai buat lakukan pemanenan. Okay. Terus perbedaan sarang tempat madu lebah Trigona sama Cerana, itu perbedaannya dia kalau yang lebah Trigona sarangnya terbuat dari resin. Dari getah-getah pohon, getah-getah tanaman, tumbuhan. Kalau Cerana dia dari wax, lilin. Oh iya, lilin. Dia memproduksi wax. Tapi yang ini tuh nggak ini ya, Kang ya? Nggak menyengat ya, Kang? Nggak bahaya, yang ini nggak bahaya. Sebetulnya dia menyerang juga, agresif, tapi kita mesti tahu waktunya pada saat waktu kita mau lihat. Kalau pagi biasanya nggak terlalu agresif. Biasanya kalau udah jam 1, jam 2 siang, jam 3 itu semua jenis lebah rata-rata agresif. Ini kan sebenarnya udah nggak bahaya, harusnya ini dilepas aja. Oh, bisa dilepas ya, Kang? biar lebih leluasa. Maaf ya. Oke. Bernapas lega, Kang. Selain budidaya lebah nih, Kang, di sini ada apa lagi, Kang? Kebetulan kita tuh kerjasama sama teman-teman penggiat kopi. Jadi di area kita juga ditanami kopi. Oh, ada gitu. pohon kopi. Ya. Boleh ke sana deh, Kang? Boleh. Kalau ini, Boleh. Yuk. Kebetulan ada beberapa jenis kopi yang sudah mulai berbunga dan berbuah. Wah, boleh Ya. tuh. Kita lihat deh. Walaupun belum panen raya, tapi sudah ada beberapa yang berbuah. Oke, Kang. Kita ke sana yuk, Kang. Oke. Ayo, mari. Konsep farm venturer atau rekreasi di alam terbuka berbasis agrowisata dilakukan dengan mengembangkan budidaya tanaman produktif. Tanaman kopi salah satunya. Terdapat 2 jenis tanaman kopi budidaya, yaitu kopi robusta dan arabica. Keduanya tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang menyertainya. Tanaman kopi arabica umumnya tumbuh optimal di daerah pegunungan, dengan ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Sementara kopi robusta banyak dibudidayakan di dataran rendah. Meski demikian, kedua jenis kopi tersebut dapat ditemui dan tumbuh optimal di Kosim Farm Venturer. Kita ada beberapa jenis kopi yang kita tanam di sini. Ini jenis kopi robusta. Oh, ini robusta, Kang. Ya, kalau orang mungkin nggak tahu atau nggak terlalu memperhatikan perbedaannya, kalau yang paling mudah dari daunnya. Oh, bentuk daunnya dia kalau yang robusta lebih lebar. Oh, oke. Ya. Kalau yang arabica nanti di sana daunnya lebih kecil. Oh, arabica juga ada, Kang? Ada.
Ada. Kita punya 2 di sini yang udah kita sampling, yang udah kita coba tanam. Ada Arabica, ada Robusta. Ini yang udah berbuah nih. Ini apa? Ini Arabica, Ini Arabica, Kang? ya Arabica. Ini kalau misalnya berbuah kayak gini tuh dia kira-kira berapa lama, Kang? Ini kan buat belum panen matang. raya. Jadi nanti biasanya tuh dari mulai bunga sampai buah. Siap petik tuh biasanya waktunya sekitar 2 bulan 3 bulan. Oh, 2 bulan 3 bulan. Ya. Kang, nih gara-gara nih ngomongin kopi nih, Kang ya. Kayaknya saya jadi pengen ngopi deh, Kang. Oh, ayo dong. Ayo. Ada di sini bisa langsung Ayo. dibuat kopinya ya, Kang? Ada. Oke. Langsung aja. Kesini, Din. Yang juga istimewa dari wisata alam berkonsep farm venturer adalah penikmat wisata bisa merasakan langsung sajian hasil budidaya. Ayo, silakan. Oke, Kang. Rasa kopi sangat dipengaruhi oleh jenisnya. Kopi Robusta cenderung lebih pahit karena memiliki kandungan kafein yang lebih besar dari kopi Arabica. Sementara rasa kopi Arabica lebih didominasi asam, meskipun ada sedikit pahit. Tak hanya bergantung jenisnya, rasa kopi Robusta ataupun Arabica juga dipengaruhi oleh teknik roasting dan penyeduhan. Proses roasting akan memperkuat dan mengeluarkan karakteristik kopi. Sementara teknik penyeduhan yang beragam juga punya pengaruh kuat terhadap hasil rasa kopi. Satu es lemon rock, Kak. Seger banget. Emang benar yang tadi dibilangin sama Kang Erik. Ini namanya es lemon rock. Jadi dia tuh kopi sama pakai jeruk juga. Jadi seger. Enak nih, kopinya berasa. Terus asam, manis dari lemonnya itu berasa. Es lemon rock. Bagi pecinta kopi, bisa menikmati secangkir kopi di tengah rerimbunan pepohonan di kaki Gunung Gede Pangrango, sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Hai. Hai, Kang. Enak, Kak? Enak banget, Kang. Wah, Seger. seger ya. Iya, ini tuh yang Ya. tadi Kang bilang kalau misalnya kopi terus dipakein apa namanya, jeruk ya, Kang ya? Jeruk Lemon. lemon ya. Ya. Itu seger banget emang. Berasa. Kebetulan di sini lokal petani di sini banyak yang budidaya jeruk ini. Jadi kita beli jeruknya juga dari petani di sini. Oh, beli di petani di Ya. sini. Kalau kopinya kan bahannya dari espresso base. Kopinya tuh dia dari hasil dari panen di sini, Kang. Ada sebagian yang sudah kita olah di sini, tapi sebagiannya lagi kita masih beli dari distributor. Jadi si kopi itu dia pakainya tuh Arabica atau Robusta, Kang. Kalau yang ini blend. Kalau yang Oh, ini untuk campur ini kan harus ada pahit-pahitnya, harus ketemu gitu, harus balance sama rasa jeruknya. Ya, kita pakai blend Arabica Robusta. Oh. 50-50 perbandingannya. Ini kan kita udah keliling-keliling nih, Den. Ya, Kang. Gimana kalau kita nyobain makan bakakak sama nasi liwet? Kebetulan di belakang udah nyiapin Bakakak bahan-bahannya. sama Oke? nasi liwet. Nanti Wah, Dini bisa ikutan bantuin masaknya. boleh nih, Oke. Kang. Kebetulan Yuk, keroncongan nih, Kang. Yuk. Let's go. Yuk, Din, kita ke belakang di dapurnya kita. Wah, Ini dia dapur kita. keren ya, Kang ya. Ya. Nah, ini dia nih, Din. Kita mau masak, ada beberapa menu hari ini. Kita mau bikin nasi liwet sama bakakak ayam. Bakakak Tapi- ayam. Sambil nunggu nasi liwet dan bakakak ayam, nanti kita makan, kita nyiapin, kalau di sini bilangnya canetan, ada mie leor, dan juga ada bala-bala atau bakwan. Gue gak sabar nih, Kang, buat bantuin, Kang. Oke, boleh. Nanti boleh bantuin. Nanti aku kasih tahu apa aja ininya. Boleh. Siap, Kang. Seperti halnya menanak nasi, untuk membuat nasi liwet juga diperlukan takaran air yang pas untuk menanak beras. Setelah takarannya pas, bumbu-bumbu pelengkap seperti serai, daun salam, bawang merah, serta cabai rawit ikut ditambahkan. Lalu ditambahkan garam secukupnya. Dan supaya kerak ketika nasi matang tidak nempel, maka perlu ditambahkan sedikit minyak goreng. Nah, sekarang kita Taruh tinggal sana ya? ya
Ini tutupnya ya, Kang? Ya, tutup dulu ya. Oke. Ya. Berat. Kita pertama kali nih ya masak nasi liwet. Ini apa namanya, Kang? Tempatnya, Kang? Itu namanya di sini dibilangnya kastrol. Nasi liwet yang dimasak secara tradisional dengan kayu bakar sudah tentu memiliki kekhasan rasanya tersendiri. Selama proses memasak, api dari kayu bakar harus diperhatikan. Api tidak boleh terlalu besar yang bisa berakibat gosong. Ataupun api justru terlalu kecil yang membuat waktu matang semakin lama. Nah, berikutnya kita mau asap dulu ayam. Jadi sebetulnya ini proses asap ayam ini, pengasapan ayam ini untuk supaya kematangannya sempurna. Nah, ini udah dimarinasi nih. Oh, ini udah dimarinasi. Ya, ini udah dimarinasi karena biar meresap masuk ke dalam ininya bumbu-bumbunya. Supaya bumbu lebih meresap masuk ke dalam, bagian-bagian ayam perlu dicacah. Setelahnya, ayam siap untuk diasapi selama sekitar setengah jam. Dan ayam siap untuk dipanggang di atas kayu bakar. Panggang dengan api merata sehingga tingkat kematangannya bisa sempurna. Kita bikin apa lagi nih, Kang? Ini kita mau nyiapin masak mie leor. Oh, mie leor, oke. Gitu. Bumbunya? Biasanya bumbunya ada sudah disiapkan. Oke. Oh ya, kita ngambil. Kita masak-masak. Nih, katanya nih ya, orang Sunda ini tuh makanan tuh yang enak banget. Biasanya adanya tuh kalau lagi bulan Ramadan. Aku pakai celemek dulu nih. Kita mau masak mie leor. Mie leor. Ini dia. Bahan-bahannya udah saya siapin. Sudah semuanya udah saya siapin. Udah. Ini ada yang sudah saya siangi juga bumbu-bumbunya. Terus kemudian nanti kita tambahkan sayur juga. Sayur. Ya. Nah, ini nanti bahan-bahannya kita bawa semuanya ke belakang. Jadi nih ya, bahan-bahan buat mie leor ini ada daun bawang, batangnya lebih banyak, terus ada tomat juga. Terus ada cabai merah. Dan ini pakai bawang putih. Jadi kalau bawang putih itu biasanya biar aromanya lebih wangi aja. Ya. Terus ada sayur juga. Kita makan mie tapi ada sayurnya jadi lebih sehat. Cara membuat mie leor ternyata cukup sederhana. Semua bahan yang sudah disiapkan ditumis terlebih dahulu dengan minyak yang tingkat kepanasannya merata. Setelah tercium aroma bumbu yang ditumis, baru sayuran dicampurkan ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga bumbu merata. Supaya aroma lebih kuat, boleh ditambahkan daun salam. Nih, jadi ya sesuai instruksinya Kang Erik, habis bumbu itu baru dimasukin si sayurnya. Kenapa? Jadi biar si sayurnya lebih matang dan jadi lebih menciut, baru kita nanti masukin minyak. Oke. Ini langsung aja. Ya, langsung aja masuk semuanya. Oke. Nah, ini harus terus diaduk nih. Ya. Setelah mie tercampur sempurna dengan bumbu dan sayur, mie leor pun siap untuk disantap. Ayam bakakak dan nasi liwet juga sudah matang. Saatnya untuk menyantap hasil masakannya. Namun sebelum itu, mie leor layak untuk dicoba terlebih dahulu. Nah, kita coba dulu segini ya. Nah, ini tuh makannya udah pasti sepaket sama yang namanya bakwan. Kalau di Sukabumi namanya bala-bala. Nih, pakai bala-bala. Sama nggak lupa pakai ini sambal kacang. Coba ya. Ini dikesiniin. Gurihnya ada, pedasnya juga ada, manisnya juga ada. Semua paket komplit. Bentar. Kini tiba saatnya menjajal sajian santapan utama. Kita jadi ceritanya kayak lagi piknik ya, Kang. Oke banget nih. Ini sebenarnya buat berlima. Oh, ini buat berlima. Ya. Nyok, Cok. Makan sini ya kalau udah selesai.
Di samping gitu. Nah, ngariung berempat cocok nih. Nyok, sini Nyok, sini Nyok. Satu lagi Nyok. Ini bagian dari yang paling enak dari bakak ayam. Kakak. Iya. Gimana? Enak banget. Kesahajaan dan kebersamaan manusia sejatinya merupakan energi kehidupan. Terlebih menikmatinya di suasana alam yang syahdu. Tempat di mana setiap langkah adalah cerita dan setiap jejak adalah kenangan. Makan udah, kopi juga udah. Udara di sini juga makin dingin. Ya, kalau udah di Sukabumi mau ngapain lagi? Kalau nggak camping sekarang sambil nikmatin suasana yang ada di sini.